Oke, tolong perhatian semuanya ya. Materi saya hari ini adalah tentang musim pancaroba. Aurel nggak datang lagi ke kampus. Tapi gue lebih kepikiran sama cewek halus sekarang. Gue denger sendiri kalau selama ini papa udah bohongin dokter Oka dengan nggak ngasih obat dan vitamin ke gue. Omongan Tante Lydia dan cewek halus soal gue yang amnesia ternyata benar. Ya, seperti kalian ketahui bahwa musim pancaroba adalah perubahan dari musim kemarau ke musim hujan, atau sebaliknya, dari musim hujan ke musim kemarau. Sobi-sobi gue juga kelihatan nutupin sesuatu dari gue. Tapi yang jelas, mereka dukung cewek halu buat deketin gue. Gue masih belum ngerti apa yang terjadi sama hidup gue. Karena cewek halu itu gak ngomong apa-apa setelah dia minta ceritain semuanya. Apa bener cewek halu itu dapat ancaman dari papa? Gue denger sendiri kalau selama ini papa udah bohongin dokter Oka dengan gak ngasih obat dan vitamin ke gue. Omongan Tante Lydia dan cewek halus soal gue yang amnesia ternyata benar. Sobi-sobi gue juga kelihatan nutupin sesuatu dari gue. Tapi yang jelas, mereka dukung cewek halu buat deketin gue. Gue masih belum ngerti apa yang terjadi sama hidup gue. Karena cewek halu itu gak ngomong apa-apa setelah dia minta ceritain semuanya. Apa bener cewek halu itu dapat ancaman dari papa? Apaan sih lo? Pangeran, kamu dengar kan apa yang saya sampaikan tadi? Ya denger lah. Pertanyaan apa? Saya tanya kamu, tadi kamu dengar nggak apa materi yang sudah saya sampaikan? Kalau pertanyaan itu saya skip. Sorry. Mel kemana sih? Kok dia nggak ngabarin gue kalau dia nggak ke kampus hari ini? Oke, ini untuk semuanya ya. Setelah materi ini selesai, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Kalau kalian tidak melaksanakan tugas, saya akan kasih kalian nilai E di semester ini. Paham? Paham, Pak. Gue yakin Pangeran lagi mikirin Putri nih. Rizky, Kok tahu? tangan kamu itu gede, jadi aku tahu. Nggak, pasti karena bau badan aku yang wanginya khas ya. Enggak, karena tangan kamu, masa aku nggak tahu sih tangan kamu? Bisa tahu lagi. Kamu habis kelas? Yuk. Yaudah, aku temenin ke kantin ya. Aduh, enggak dulu deh. Mending kita ke kedainya Tristan sekarang. Kita ngobrol soal Putri sama Pangeran. Ide bagus. Tadi sih aku lihat Pangeran, dia kayak kurang fokus gitu belajarnya, Riz. Kayaknya ada sesuatu deh yang terjadi sama dia. Tadi aku juga ngeliat Putri kayak gitu ya. Tapi aku belum tanya dia kenapa. Ya udah kalau gitu, sekarang kita ke kedainya Tristan. Siapa tahu dia tahu masalahnya apa ya kan? Ayo. Gue gak habis pikir sama keputusannya Putri. Padahal kan udah jelas-jelas Pangeran itu ngasih kesempatan buat dia untuk jelasin semuanya tentang Putri sama Pangeran. Tapi tiba-tiba Putri bilang dia gak mau cerita sama Pangeran. Kira-kira apa ya alasannya Putri gak mau cerita sama Pangeran? Tadi gue tanya juga dia gak mau ngasih tahu alasannya.
Gue yakin pasti ada alasan kuat yang Putri coba sembunyiin dari gue. Bro, Hei, bro. Hai, Nom. Gua pesenin minum ya, biar Mia yang nyiapin. nggak usah bro. Kita kesini mau bahas soal Putri sama Pangeran. Oh, duduk. Oke. Gimana? Jadi gini, Kayaknya gue tahu deh, kenapa Pangeran sama Putri di kelas nggak konsen. Kenapa, Tan? Jadi gini, Pangeran, dia udah ngasih kesempatan ke Putri buat jelasin semuanya tentang mereka. Tapi Putri nggak mau cerita. maksud lo? Jadi Putri milih untuk nggak cerita ke Pangeran. Oh gitu? Bukannya itu tujuan Putri? Supaya ingatan Pangeran itu balik lagi? Nah itu dia, makanya gue bingung bro. Putri gue tanya alasannya kenapa dia nggak mau cerita, dia juga nggak mau ngasih tau gue. Aneh. Setelah sekian lama Pangeran hindari Putri, akhirnya Pangeran malah minta Putri buat ceritain semuanya. Tapi Putri nggak malah ungkapin apa-apa ke Pangeran. Gue jadi penasaran. Apa ya yang bikin Pangeran mau ngasih kesempatan buat Putri untuk ceritain semuanya? Itu juga gue bingung bro. Tapi ya udahlah, yang penting sekarang kita konsen, kita fokus dulu sama Putri ya. Kayaknya Putri punya suatu hal yang disembunyiin dari kita. Apa ya alasan kuat Putri sampai dia nggak bisa ungkapin semuanya sama Pangeran? Putri diancam. Putri diancam. Tapi diancam sama siapa? Ya siapa lagi kalau nggak bokapnya Pangeran? Om Alex. Yakin Putri diancam sama Om Alex? Setahu gue sih ya, Putri itu bukan tipe perempuan yang gampang takut sama ancaman. Apalagi soal Pangeran, orang yang dia sayang. Harusnya kan Putri nggak takut sama ancaman Om Alex. Apalagi demi memperjuangkan sayangnya dia sama Pangeran. Tunggu, gimana kalau bukan Putri yang diancam, tapi orang terdekatnya Putri? Maksudnya? Bu Nawang. Gue juga kepikiran gitu sih. Meskipun gue juga belum yakin kebenarannya kayak gimana. Putri nelpon aku lagi jam kampus. Ada apaan ya? Halo Put. Bu, aku khawatir aja sama ibu. Aku takut ibu kenapa-napa karena ibu habis handle si Mel. Ibu nggak apa-apa Put, ibu baik-baik aja. Mel itu nggak ngapa-ngapain ibu. Yang ada ya, Mel itu jadi terbuka ke ibu. Ya walaupun sih dia masih kesel, nggak mau ketemu sama Pipi. Syukurlah kalau kayak gitu, Bu. Ya udah, gini aja Bu. Sekarang pokoknya ibu jangan pergi kemana-mana. Ibu di rumah aja, ibu jagain Mel. Jangan pergi kemana-mana, oke? Kenapa Put? Kok? Nggak apa-apa, nanti kalau ibu mau pergi, tunggu aku pulang dulu. Jadi aku akan anterin ibu kemanapun, kapanpun, oke Bu? Tapi Udahan dulu ya Bu teleponnya, soalnya sekarang
Aku mau balik lagi kelas. Iya sayang. Udah Putri. Udah Ibu. Put, Hai. Putri, kita berdua nyariin lo dari tadi. Ternyata lo di sini. Atau lu belum mau cerita ya Put sama kita berdua? Kenapa lu nggak nyampein itu ke pangeran? Thanks ya guys udah perhatian sama gue. Tapi kali ini biar gue selesain masalah gue sendiri ya. Put, lo kalau ada apa-apa atau lagi mendam sesuatu, ceritain lah ke kita, curhat ke kita. Nanti pasti kita bantu kok, ya? Gue nggak mungkin terus-terusan libatin sahabat-sahabat gue buat hadapin Om Alex. Karena gue nggak mau mereka semua juga kena sama Om Alex. Lebih baik sekarang gue datengin Om Alex. Gue harus ngomong sama Om Alex. Gue nggak akan biarin Om Alex ngelakuin hal buruk ke Ibu.